Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Haji Pangestu dari kelompok 6. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang ke-6, yaitu Manajemen Kualitas dan Standar Internasional. Untuk kelompok 6 sendiri beranggotakan yang pertama Ahmad Rusdian Lutfia, yang kedua Khairunita Antika, yang ketiga saya sendiri Muhammad Iqbal Haji Pangestu, dan yang keempat Muhammad Handika Setiawan. Dan untuk materi yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama yaitu kualitas dan standar kualitas internasional, yang kedua total quality management, yang ketiga inspeksi, dan yang keempat manajemen kualitas di bidang jasa. Yang pertama yaitu kualitas. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 3 pendekatan dalam hal ini. Yang pertama, kualitas berbasis pengguna, di mana kualitas tergantung kepada audiensnya. Yang kedua, kualitas berbasis manufaktur, yang biasanya diterapkan oleh manajer produksi. Yang ketiga, adalah kualitas itu berbasis produk, yang memandang bahwa kualitas sebagai variabel yang bisa dihitung. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pengaruh kualitas. 1. Reputasi perusahaan. Kualitas akan muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjaannya, dan hubungan pemasoknya. 2. Kehandalan produk. Pengadilan terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi atau mengedarkan produk atau jasa yang penggunaannya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. 3. Keterlibatan global. Kualitas adalah suatu perhatian internasional produk-produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional atau memenuhi ekspektasi akan kualitas desain dan harganya secara global. ISO 9000 adalah nama yang diberikan untuk manajemen yang berkualitas dan standar yang terjamin. Standar terkini disebut ISO 9000. Standar tersebut mewajibkan perusahaan untuk menentukan kebutuhan pelanggan termasuk pengaturan dan penyair atau hukum. Perusahaan juga harus membuat susunan komunikasi untuk menangani isu-isu seperti keluhan. Standar ini penyimpanan dan pengiriman. Meningkatkan kualitas adalah investasi yang dapat terbayar dalam hubungan pelanggan yang lebih baik dan penjualan yang lebih tinggi. Sedangkan ISO 14000 adalah koleksi praktik terbaik untuk mengatur pengaruh organisasi terhadap lingkungan. ISO 14000 tidak menentukan tingkat kinerja. ISO 14000 adalah sistem manajemen lingkungan atau disebut Environmental Management System. Persyaratan untuk sertifikasi meliputi kepemilikan, kebijaksanaan lingkungan, kepemilikan sasaran pengembangan tertentu, pengadaan audit program lingkungan, dan pemeliharaan tinjauan proses manajemen puncak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handika Setiawan, NPM 2190110817175. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang Total Quality Management. Total Management System atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan ataupun perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Di sisi lain, unsur-unsur Total Quality Management berfokus pada pelanggan, perbaikan sistem, obsesi terhadap kualitas, pendidikan dan pelatihan, pendekatan ilmiah, kebebasan yang terkendali, komitmen jangka panjang, kesatuan tujuan, kerjasama tim, dan pemberdayaan karyawan. Adapun juga manfaat dari Total Quality Management. Pertama, manfaat bagi pelanggan meliputi kepuasan meningkat,
kepedulian pelanggan lebih diperhatikan, pelayanan didapat dengan baik. Yang kedua, manfaat bagi institusi yang meliputi adanya perubahan kualitas produk dan layanan, produktivitas meningkat, permasalahan cepat diatasi. Manfaat bagi staf organisasi yang meliputi pemberdayaan, memiliki keahlian dan kemampuan, dan lebih dihargai dan diakui. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu produk yang dihasilkan. Apakah sudah sesuai dengan standar atau belum? Apakah sudah sesuai dengan peraturannya atau belum? Dalam pengendalian kualitas, inspeksi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Inspeksi diperlukan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan sudah sesuai ketentuannya dan standarnya atau belum, sehingga kepuasan pelanggan dapat dijaga dengan baik oleh tim manajemen. Manajemen kualitas di bidang jasa. Kualitas suatu produk jasa adalah tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut. Apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan atau belum? Baik tidaknya kualitas jasa tentunya tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. Suatu organisasi harus memanage kualitas di bidang jasa dengan memperhatikan adanya kepemimpinan, pendidikan karyawan, perencanaan strategis, bagaimana komunikasinya, dan imbalan hasil kerja karyawan. Dengan memperhatikan hal tersebut, diharapkan kualitas dapat dijaga dengan baik. Model kualitas jasa. Model kualitas jasa ada 3. Yang pertama, model kualitas segitiga jasa, yaitu model interaktif manajemen pelayanan yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Model ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, strategi pelayanan. Yang kedua, sumber daya si pemberi jasa. Yang ketiga, sistem pelayanan. Model kedua adalah model kualitas jasa terpadu, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayanan, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Model konseptual kualitas jasa adalah model penciptaan kualitas yang dimulai dari mengenali kesenjangan pelayanan yang terjadi sampai dengan mencari jalan keluar untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan tersebut. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf presentasi kami yang masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.